Oke, kita langsung nyalakan musiknya sekarang guys. Nah, kita putar potensinya. Nah, sudah normal guys ya. Oke, kita cek lagi di sini. Untuk DCO aman ya guys ya, 0,01. Coba kita lihat biasnya. Kita cek biasnya guys ya. Biasa juga aman 36. Aman lah guys. Untuk driver ini karakternya sublow ya guys ya, sublow. Tapi untuk biar sublow lebih enak, saya sarankan menggunakan driver MCRD V3 guys ya. Mengecek sebuah komponen di driver ya, driver power yang rusak atau short guys. Oke guys, jadi ini saya ada driver Bostrap V2 ya, Bostrap V2, dan ini adalah barang retunan yang kebetulan kemarin ini ada yang pecah ya. Barang retunan ada yang pecah, terus akhirnya saya jumper ke sini karena ini PCB-nya patah ya. Cuman masih belum berhasil karena saya belum ngecek komponennya ada yang short apa enggak ya. Soalnya pas saya sambung cek lagi ke PSU itu dia tegangannya nggak mau masuk ke sini guys. Jadi padahal tegangan dari PSU normal 45 volt, tapi ketika disambung ke driver dia jadi 0 ya, jadi 0,0 berapa gitu. Jadi kemungkinan di dalam driver ini ada yang short. Oke, jadi langkah pertama bagaimana mengecek sebuah driver ya, driver apa aja, mau driver SOCL 504, 506 maupun driver apapun. Cara mengeceknya intinya hampir sama guys ya. Oke, yang pertama kita siapkan dulu avometer ya. Kalau saya pakai avometer digital biar lebih gampang ya, lebih gampang cara mengeceknya untuk mengetahui nilainya ya guys. Oke, untuk yang pertama ketika pengecekan sebuah komponen dalam driver power itu yang pertama yang umum sering rusak itu ya transistor guys. Pertama cek dulu transistor finalnya ya, jika ada yang cek. Nah, saya kebetulan pakai transistor final yang ini dan ini aman semua ya guys ya. Ini udah aman, dijamin aman. Nah, terus saya akan mengeceknya yang di driver guys. Ini belum saya cek guys ya. Pertama cek transistornya dulu semuanya, lalu semua ya, ada berapa ini banyak nih. Pokoknya yang kecil juga harus dicek. Terus dicek juga yang bagian dioda guys ya. Dioda penting. Kalau untuk bagian yang lain itu jarang rusak guys ya, jarang rusak. Kayak resistor juga rusaknya dia biasanya dia ketahuan guys. Kalau resistor itu kalau short itu dia langsung kebakar dan gosong guys ya. Nah, kebetulan ini udah saya ganti nih ya. Kemarin tuh warnanya yang biru kayak gini, terus karena dia gosong ada asapnya, terus saya ganti dan udah saya ganti yang ukurannya sama ya, 100 ohm nih. Dan untuk transistornya belum saya cek, coba saya cek dulu guys ya. Nah, untuk pengecekannya yang pertama kita putar probe si ini ke bagian yang ada gambar diodanya guys ya. Nah, ini. Nah, kita pertama cek transistor. Untuk pengecekan transistor saya akan cek transistor yang gede-gede ini dulu ya guys ya. Lalu transistor yang driver nih. Oke. Dan untuk pengecekan transistor itu dilihat dari jenisnya dulu ya, jenis NPN atau PNP. Kalau NPN itu positif, kalau PNP itu negatif guys. Oke, kalau pertama saya cek dulu bagian NPN nya guys ya. Nah, untuk pengecekan NPN probe yang merah sebelah kiri guys ya, dan yang hitam sebelah kanan guys. Oke, kita cari dulu yang NPN guys ya. Nah, ini NPN ada 1 2 3. Nah, ini dulu, ini NPN, coba cek yang ini. Lalu ini PNP nanti ya, coba cek dulu untuk bagian NPN
Nah kakek yang ini ke basis ya, ini basis kolektor dan emitor sama ya, basis kolektor emitor BCE ya, dan ini ke basis yang merah ya, dan ini ke emitor dan kolektor. Kita cek dulu. Nah ini, nah kita balik aja ya guys ya, ini basis kolektor emitor ya. Nah kalau dia normal itu angkanya antara 500 600 sampai 700. Kalau di bawah 500 biasanya dia setengah short ya, setengah short atau short. Nah itu angkanya ada 600 lebih ya, berarti masih normal. Terus kita pindah ke sini, ini juga normal ya, berarti ini yang NPM normal. Terus kita lanjut ke sini lagi, nah ini juga normal guys ya. Nah coba cek lagi yang ini, nah ini juga normal. Untuk pengecekannya jangan langsung tempel ya, maksudnya agak ditekan sedikit ya, biasanya ini kadang kurang connect guys. Nah ini normal ya, nah normal. Terus kita lanjut ke sini guys, ini juga normal ya, ini juga normal. Nah ya normal guys ya. Nanti untuk bagian transistor yang gede ini, yang driver normal semua ya. Nah terus kita lanjut ke bagian yang PNP sebelah sini guys. Nah kalau PNP itu kita balik dulu guys ya, kita balik profnya yang kiri yang hitam ya. Ini juga sama BCE, yang ini ke B, ini ke C dan E ya. Nah BCE, BCE, BCE sama ya. Oke kita cek dulu guys, B. Nah B yang sini berarti ini ya, tuh B. Nah itu yang sini. Oke angkanya berapa? Oh dari sini dulu guys, maaf, dari yang atas dulu. Oh nah itu ada angka yang tidak normal guys, 0,07. Ini juga sama 0,06, berarti dia short nih guys ya. Nah short nih. Oke kita ini yang ini short ya, nanti kita ganti, tapi kita cek dulu yang dua ini biar nggak penasaran guys. Oke ini lancar ya, ini normal dan ini juga normal. Nah ini ini normal juga, dan ini juga normal guys, berarti yang short yang ini guys ya. Nah kalau ketika kita udah mendapati yang short, kita langsung ganti aja guys ya, kita ganti dulu baru nanti kita pengecekan transistor yang lain gitu guys. Oke saya akan ganti dulu ya guys ya, saya akan cabut dulu langsung ganti yang normal. Nah oke guys, sudah saya ganti ya yang tadi yang ini guys ya. Oke tapi sebelum, maaf nih tadi lupa ngomong, sebelum dimasukin ke PCB gini dicek dulu ya, langkah baiknya dicek dulu itu normal apa enggak. Kalau normal baru dipasang ya, baru disolder, jadi enggak dua kali kerja. Tapi coba kita tes lagi pas sudah di PCB ya. Nah angkanya sudah normal guys ya. Oke setelah transistor yang tiga ini udah normal semua ya, lalu kita cek juga transistor yang kecil-kecil ini guys ya. Nah ini juga ada PNP, PNP, NPN, NPN. Kita cek yang kiri dulu, PNP ya. Kita taruh profnya sebelah kiri guys. Nah, pokoknya yang hitam itu di basis, intinya gitu guys. Kalau transistor PNP ya. Nah, karena ini saya balik, jadi saya balik. Nah itu normal ya. Terus ini juga normal. Ini normal juga. Nah ini juga normal. Terus kita cek lagi yang sini, kita balik ya. Ini kan bagian NPN ya. Nah ini basis kolektor emitor ya, ini pokoknya basis yang merah. Kalau bagian yang NPN ya, atau positif. Nah itu normal ya guys ya. Oke normal. Ini normal juga. Nah ini agak mencurigakan juga guys, ini angkanya cuma 100 ya. Nah kalau udah kayak gini sebaiknya kita ganti ya, tapi coba kita tes dulu yang tengah guys. Kita tandain dulu yang ini guys ya, ini kayaknya mencurigakan nih, angkanya cuma 100 soalnya. Nah kita tandain dulu, kita tekuk, lalu kita cek yang tengah juga ya. Nah ini NPN berarti positif ya, NPN. Oke kita tes dulu. Nah kita tes dulu ya.
itu normal guys ya. Nah, ini juga normal. Terus yang bagian ini juga kita tes. Nah, ini tes juga ya. Ini basisnya di sini, berarti di sini basisnya kita tes juga ya. Nah, normal guys. Nah, ini juga normal guys ya. Oke, kita langsung ganti dulu yang ini guys ya. Kita ganti dulu ya, yang sepertinya setengah shot ya. Kalau angkanya masih ada lumayan tapi nggak sesuai, berarti dia setengah shot. Nah, untuk penggantian yang ini coba kita cek dulu ya, jenisnya apa. Tip 41 boleh diganti pakai tipe lain asalkan jenisnya NPN guys ya. Jangan ganti dengan model tipe lain tapi beda jenis ya, jenis NPN terus diganti PNP itu nggak boleh ya, karena NPN itu positif dan PNP itu negatif. Boleh dengan seri yang lain tapi jenisnya harus sama ya, boleh gitu. Oke, kita langsung ganti aja ya. Ini jenisnya tip 41 tip 31 maaf ya. Oke, kita ganti dulu guys. Nah, oke guys, sudah saya ganti guys ya. Dan sekarang kita akan cek bagian diodanya guys ya, apakah normal atau short ya. Maaf, saya balik dulu. Kita cek diodanya. Aku balik deh, maaf. Untuk yang bagian yang ada garis putih kita kasih yang top hitam ya. Tuh. Nah, itu normal guys ya. Sini juga sama. Untuk pengecekan dioda pokoknya yang garis putih yang ada perf hitam negatif gitu guys. Oke, coba kita tes dulu ya. Kita udah ganti yang short tadi ya, intinya yang short udah diganti semua, ada 2 piece, ada 2 komponen tadi ya. Coba kita cek dulu di PSU ya, kita pasang finalnya dulu guys. Nah, oke guys, ini udah saya sambung ke bagian finalnya ya, final, dan saya udah sambung juga ke bagian PSU nya guys. Nah, sekarang kita akan sambung ke bagian input dulu guys. Input belum saya sambung guys ya. Input saya sambung dulu. Nah, setelah itu kita jangan langsung sambung ke bagian speaker guys ya. Kita tes dulu tegangan yang masuk, lalu tes DCO nya juga ya. Kalau aman semua baru kita sambung ke bagian speaker guys. Oke, kita colokkan dulu ke listrik ya, jangan sambung speaker dulu. Oke, kita tes dulu ya, prof hitamnya ke ground ya, lalu prof yang ininya yang positif ke bagian yang kita cek dulu tegangannya guys ya. Kita putar ke bagian 200, kita cek dulu tegangannya masuk apakah aman. Nah, ini udah normal guys ya, 47. Saya pakai tegangan 35 karena udah melalui PSU jadi tegangannya naik ya. Ini 47 dan ini juga, nah ini sama 47. Lalu kita cek DCO nya guys ya, DCO yang out speaker ya, ini sama, ini juga sama, ini juga boleh. Nah, DCO nya juga ada 0. Kalau kayak gini berarti udah aman guys ya. Kita langsung tes ke speaker ya. Kita sambung kabel speakernya guys. Nah guys, kabel speakernya udah saya sambung ya, dan ini udah saya konekin juga ke input dan speaker guys ya. Ini kabel speakernya, ini buat pengetesan aja apakah sudah normal yang tadi short ya guys ya. Oke, kita langsung nyalakan musiknya sekarang guys. Nah, kita putar potensinya. Nah, sudah normal guys ya. DCO aman ya guys ya, 0,01. Coba kita lihat biasnya, kita cek biasnya guys ya. Biasa juga aman 36, aman lah guys. Untuk driver ini karakternya sublow ya guys ya, sublow. Tapi untuk biar sublow lebih enak, saya sarankan menggunakan driver MCRD V3 guys ya. Nah,
Kalau ini yang komponennya yang standar ya. Kalau mau yang lebih bagus lagi harganya lebih mahal lagi guys, tapi ini udah cukup bagus, sudah cukup clear. Ini cuman saran aja guys ya. Ini juga bassnya udah mantap sih, tapi biar kalian bisa ngerasain bass yang lebih mantap lagi pakai yang MCRD V3 guys. Nah oke guys, itu aja ya untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sebenarnya dalam berkaitan sebuah power ampli atau power itu gampang ya, gampang susah. Jadi gampangnya ya semua udah ada petunjuknya di sini. Untuk bagian tegangan, input dan out speaker udah ada ya, tinggal sambung-sambung aja guys. Dan yang susahnya itu ketika dapat yang short yang rusak ya guys ya, atau komponen yang tidak normal. Terus kadang juga kita beli baru juga belum tentu pasti benar ya guys ya, belum tentu normal, belum tentu dijamin normal beli baru. Karena kemarin saya beli SOC 506 di online itu ya ada yang pemasangannya kebalik guys, terutama di bagian dioda ya. Kalau resistor kebalik sih no problem ya, tapi kalau yang kebalik itu dioda itu bahaya guys, karena harusnya bakal balik lagi ke trafo ya kan, dari mengakibatkan trafo panas ya, karena induksi yang berlebihan trafonya bisa panas dan ngebul lama-lama ya. Kalau diterusin bisa kebakar juga trafonya guys. Itu saya pernah ngalamin kayak gitu guys. Jadi untuk alangkah baiknya kalau kalian beli sebuah driver power ya kalian cek dulu sebelum dipasang guys ya. Alangkah baiknya jika kalian punya alat tester ya, avometer atau multitester digital boleh, yang murah digital guys. Itu harus punya ya, minimal harus punya untuk pengecekan sebuah komponen sebelum dipasang di bagian power, sebelum dipasang ke power guys ya. Minimal cek dioda dan transistornya, itu aja guys ya. Kalau untuk komponen lain sih jarang guys, jarang rusak. Kalaupun rusak dia ada gosong gitu, gosong pasti rusak dia kan kalau transistor. Nah kalau transistor kalau rusak tetap aja bentuknya kayak gini guys, tetap mulus kayak gini, nggak ada yang kebakar atau tanda-tanda yang lain guys. Jadi harus dicek pakai alat. Ada salah satu dari beberapa IC 4558 nya yang rusak. Ini ada 1 2 3 4 5, ada 5 ya, 5 IC ini, dan saya akan ukur beberapa IC ini dan kita akan lihat mana yang rusak, mana yang masih bagus. Oke, yang pertama yang jelas kita berikan power dulu ya. Kalau kita akan mengukur pakai multitester digital, arahkan ke DC, voltase DC. Kemudian untuk peralatan yang akan kita cek, ini harus kita berikan tegangan. Ini kebetulan saya pakai tegangan 12 volt, ada yang biasa 14 volt, tergantung peralatan yang kita cek ya. Jadi untuk pengukurannya kita akan cek satu-satu. Untuk kaki IC 4558 pada inputnya ada 2, input plusnya VCC nya di kaki 4. Yang untuk negatifnya ya, negatifnya di kaki 4, dan untuk positifnya VCC nya di kaki 8 atau pin 8. Jadi untuk yang outputnya ada 2 juga, di output plusnya di kaki 1, dan kemudian di pin 7 atau kaki 7 itu adalah output negatifnya. Jadi kita langsung cek aja ya untuk tegangannya. Kita akan cek untuk IC yang pertama yang sebelah sini. Jadi kita mungkin hanya 2 IC aja yang akan kita cek, yang lainnya ini sudah saya ukur dan bagus 3 ini. Jadi antara 2 ini ya, 2 ini yang akan kita cek sekarang. Jadi langsung aja kita coba cek. Kita letakkan probe negatifnya pada ground di mana aja. Yang jelas kita taruh probe hitam ini di ground. Saya letakkan di USB aja ya, ground USB. Oke. Kemudian probe merah kita taruh di masing-masing pin ini. Kita coba untuk inputnya dulu ya. Inputnya di kaki pertama, kaki 4 ya, 4. Kita akan cek berapa tegangannya, kaki 4. Oke,
Oh, tidak terlihat. Sebentar, saya akan tukar posisi dulu. Oke, kita lihat ya, tegangannya berapa. Coba. Oke, itu ya, 11,9 volt. 11,90 volt berarti benar 12 volt ini tegangan yang saya letakkan inputnya, ini 12 volt, jadi 11,9 ini normal. Kemudian di kaki 8 ya, kaki 8 kita cek juga. Oke, ini 11,82, jadi ini ya normal ya, untuk tegangan inputnya normal. Ini 11,91 minus 11,91, ini tegangan negatifnya. Yang tadi di kaki 8 nya 11,82, ini plusnya ya, VCC plus. Jadi kita cek untuk outputnya di kaki 1 dan di kaki 7 ya. Nah, ini kaki 1 atau pin 1, posisinya di sini. Ini dia. Oke, nah dia 0,059 atau 5,9 mili volt ya. Jadi sangat normal. Jadi kemudian pin 7 nya juga kita cek. Ini dia. Hati-hati ya, nyenggol bisa short. Oke, nah ini dia 0,08, jadi normal juga. Kita coba begini dulu ya, tidak susah. Aktif ke pin 7. Oke, ini dia 0,09, tadi 0,08 ya. Oke, jadi dia masih normal. Berarti IC ini 4558 yang pertama ini bagus, tidak ada masalah. Input outputnya bagus. Kemudian untuk yang kedua, nah ini dia, kita akan cek yang kedua. Yang kedua kaki 4 untuk inputnya. Oke, 11, nah ini dia 11,91 ya, 11,91 volt. Minus ya, minus 11,1, berarti ini tegangan VCC negatif. Untuk VCC positifnya di kaki 8 ini 11,83 ya, 11,83 juga normal. Nah, kita cek untuk tegangan VCC outputnya ya, output negatifnya. Untuk output negatifnya di kaki 1, ini dia kaki 1, 0,025 ya, berarti sekitar 2 milivolt ya. Oke, 0,026 volt, berarti normal, masih normal. Nah, kemudian output atau pin ke 7 ya, pin 7 nya kita cek. Ini dia. Nah, ini ya. Hati-hati ya, bisa fatal kalau sampai tersenggol. Ini dia 11,02. Dan ini untuk pin 7 ini tidak beres ini ya, harusnya hanya sedikit aja, berapa milivolt atau separuh dari yang output negatifnya. Ini malah tegangan 7 11,02 volt. Jadi bisa dipastikan IC yang ini rusak ya, yang 4558 ini rusak. Ya begitulah cara pengecekannya. Kita coba lagi untuk yang pertama tadi ya, IC
Yang pertama sama-sama 4558, kita cek kaki nomor 7 nya berapa. Oke, hidupin lagi kaki nomor 7 nya, kita cek. Oke, 0,010 tadi 0,09 ya, jadi sangat normal kalau yang IC pertama. Nah, yang IC kedua ini yang kayaknya nggak beres ini ya, jadi kita coba lihat lagi. 11,02 berarti bisa dipastikan IC yang ini rusak.